Dia Allah yang baik, Allah yang besar, dan Allah yang maha adil, maha penyayang, dan maha pengasih. Kami mengucap syukur oleh karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan oleh karena rencana keselamatan-Mu yang luar biasa, yang telah membawa kami sedemikian rupa untuk semakin hari semakin dekat kepada Engkau, dan Engkau membawa kami untuk semakin hari semakin serupa dengan anak-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, oleh karena tidak henti-hentinya Engkau terus memberikan kepada kami bisikan-bisikan, nasihat-nasihat, himbauan-himbauan kepada kami dengan lemah lembut, agar kami semakin hari semakin serupa dan semakin taat kepada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk karya keselamatan yang telah Tuhan kerjakan di atas kayu salib, yang Tuhan sudah rencanakan jauh sebelum dunia dijadikan. Dan melalui Yesus Kristus, melalui Isa Al-Masih lah, keselamatan itu diwujudkan, dinyatakan, dan disempurnakan. Terima kasih Tuhan oleh karena nama Isa Al-Masih kami boleh menikmati satu privilege yang luar biasa karena kami dijadikan sebagai anak-anak Allah. Terima kasih ya Tuhan. Dan bila sebentar kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, Tuhan tolong kami kembali, berikan roh kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami perkara-perkara surgawi di dalam diri kami masing-masing. Di dalam nama Anakmu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, mungkin lebih baik kalau kita malam hari ini, karena jumlah kita sangat banyak, jadi kita bagaimana kalau kita diskusi ya? Dan nanti saya akan sharing tentang keselamatan, dan kita masing-masing akan membagikan pendapat kita masing-masing untuk mengasah, dan kita bisa saling saling memperlengkapi satu sama lain, ya, karena kita tahu bahwa keselamatan itu seperti ini ya, seperti permata yang digosok dengan banyak sisi, ya, seperti permata yang banyak sisi. Jadi kita kadang-kadang sisi ini yang kita lihat lebih berkilau daripada sisi yang lain. Tapi pada dasarnya masing-masing sisi itu adalah memperlengkapi sebuah permata yang indah itu. Ya, dan kadang-kadang di dalam pengajaran tentang doktrin tentang soteriologi seringkali dibahas secara tidak seimbang, ya. Tetapi malam hari ini kita mencoba untuk melihat keselamatan soteriologi ini dari masing-masing sisi yang kita pahami, supaya kita bisa memperlengkapi satu dengan yang lain. Ya, bagaimana? Setuju ya Bapak dan Ibu ya, karena kita ini kan di hadapan Tuhan, kita dipanggil bukan hanya menjadi seorang yang memuridkan, tetapi juga kita dipanggil untuk menjadi seorang teolog juga ya. Kita dipanggil menjadi seorang teolog. Teolog itu secara sederhana adalah yang memiliki ilmu tentang Allah. Pasti kita semua memiliki ilmu tentang firman Tuhan, ya, tentang firman Tuhan, dan orang itu juga pantas untuk disebut sebagai teolog, ya, sebagai teolog. Jadi teolog jangan dibayangkan seperti teolog-teolog besar ya, seperti Agustinus, John Calvin, John Wesley, uh, teolog-teolog besar yang sekarang seperti yang yang kita kenal, atau mungkin seperti orang Indonesia Pak Stephen Tong, kemudian tokoh-tokoh Pak Yakub Susabda, seperti itu ya.
Dan kita kan bisa uh, tidak harus seperti mereka, tetapi kita penting di hadapan Tuhan. Jadi mungkin kita akan berdiskusi dengan uh, Pak Yakub Suryadi, Pak Stephen Elvis, ya, semua kita akan berdiskusi pada malam hari ini. Ya, saya akan share screen untuk agar kita bisa memahami sebentar. Sebenarnya share screen ini sudah kita pernah, saya yang kemarin dulu, cuma waktu itu saya terpotong dan saya mohon maaf karena saya harus pergi ke rumah sakit, jadi tidak bisa berlanjut, ya, tidak bisa berlanjut. Ya, ya apakah yang saya share bisa dilihat, Bapak dan Ibu? Jelas, Pak. Oke, ya. Oke, saya akan putarkan sebuah lagu dulu untuk menyemangati kita bersama, ya. Saya tidak pandai seperti Pak Suryadi. God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon, an empty grave.
Ya, Bapak dan Ibu. Karena dia hidup, Yesus hidup, ya, dan kuburnya kosong, itu yang memampukan kita untuk menghadapi hari esok tanpa rasa takut, ya, tanpa rasa takut. Ini satu uh, penyataan sebuah lagu pujian, penyataan iman yang luar biasa dari penciptanya. Dan penciptanya pasti sangat mengetahui tentang bagaimana pergumulan-pergumulan hidupnya, ketakutan-ketakutan yang dia alami, ketidakpastian yang dia hadapi, karena dia tahu bahwa yang pasti yang dihadapi adalah ketidakpastian itu sendiri, ya. Jadi yang pasti yang dihadapi adalah ketidakpastian, dan dia mungkin sudah mengalami bagaimana berpegang kepada satu kebenaran, satu tiang yang satu dengan tiang yang lain, dan akhirnya dia tidak menemukan hal yang lain kecuali di dalam Kristus Yesus, ya, dalam Kristus Yesus. Dan pujian ini betul-betul mengungkapkan imannya kepada Yesus Kristus yang adalah yang telah mati dan naik ke sorga dan datang kembali untuk menjemput kita semua, ya. Seperti di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 dikatakan bahwa perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Jadi ada kata menyelamatkan dan orang berdosa. Ya, orang berdosa ini. Ini menjadi satu masa pergumulan-pergumulan sepanjang masa. Ya. Ketika kebenaran ini, jadi ini adalah satu statement tentang hal yang benar. Jadi Yesus datang ke dunia ini adalah dalam bentuk inkarnasi. Inkarnasi Yesus menjadi manusia datang ke dunia. Kristus Yesus itu berinkarnasi. Tujuannya hanya satu, yaitu menyelamatkan orang berdosa. Memang banyak sekali bias-bias di dalam iman orang-orang Kristen sekarang ini. Mereka menganggap Kristus itu adalah sebagai pembebas, pembebas secara ekonomi, pembebas secara sosial, pembebas dari keterpurukan, pembebas dari kebodohan. Tetapi yang menjadi hal yang utama, mengapa Yesus datang ke dalam dunia ini, mengapa Yesus berinkarnasi ke dalam dunia ini, adalah untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya. Ini adalah hal yang utama. Yang lain-lainnya bersifatnya adalah secondary. Tapi yang utama adalah menyelamatkan orang berdosa untuk dijadikan menjadi kawanan domba Allah, dan mereka dipindahkan dari kegelapan menuju terang, dan mereka dibayar lunas dari perbudakan dosa, dan misi itulah yang dikerjakan oleh Kristus Yesus. Jadi kalau kita melihat di dalam karya Kristus ini, hal yang benar ini, dan yang patut diterima sepenuhnya, satu fakta ini, dan inilah yang menjadi message atau berita yang harus kita sampaikan ke dalam dunia ini. Ya, dunia perlu tahu bahwa tujuan Yesus Kristus datang ini yang utama adalah menyelamatkan orang berdosa. Ketika orang yang berdosa sudah diselamatkan, dia tidak takut lagi akan hari esok, dia tidak lagi khawatir, dia tidak lagi mengalami kesusahan-kesusahan yang tidak sepantasnya dia harus alami, tapi dia mengalami sukacita oleh karena dia menerima kasih karunia yang datang dari Allah, dia menerima kebahagiaan yang datang dari Allah ketika Yesus berkata, ya mungkin Pak Elvis lebih paham ini, anahu altariku, anahu al-hakku, anahu al-hayatu, ya, jadi akulah jalan kebenaran dan hidup, ya, dan hidup. Nah, ini adalah pesan message yang harus disampaikan, ya. Dan di antara semua orang berdosa, kita harus mengakui bahwa yang paling berdosa adalah dalam hal ini adalah Rasul Paulus, ya. Tetapi kita semua adalah orang yang paling berdosa, tapi sekaligus kita menjadi orang yang paling beruntung. Nah,
Di dalam kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini untuk dibagikan, maka itu menjadi satu tantangan yang besar, satu tantangan yang besar. Pak Eko terkunci. Tolong di-unmute. Oke, ya. Berikutnya adalah bagaimana kita memperoleh manfaat di dalam memahami soteriologi. Ya. Di banyak STT, pelajaran tentang soteriologi ini diberikan di awal-awal. Ya, di awal-awal karena ini menjadi hal yang sangat penting. Dan seharusnya ini menjadi khotbah utama di dalam gereja-gereja. Jadi keistimewaan yang paling utama setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah kepastian keselamatan pribadi. Ini menjadi hal yang paling utama. Karena ketika kita tidak pasti akan keselamatan pribadi, maka akan muncul berbagai macam usaha dari uh, orang yang tidak pasti ini untuk menemukan kepastiannya. Ya, nah orang-orang yang mengambil jalan lain di luar kekristenan karena mereka tidak yakin akan keselamatan pribadi. Ya, mereka tidak yakin bahwa dosa-dosa mereka itu sudah diampuni. Mereka tidak yakin bahwa mereka ini sudah ditebus. Mereka tidak yakin bahwa mereka ini sudah dibayar lunas. Mereka tidak yakin bahwa mereka ini sudah diangkat sedemikian rupa, sudah dipindahkan. Nah, karena ketidakyakinan ini mereka mencari keselamatan di pihak lain, di agama-agama lain, mungkin mereka pergi ke orang-orang atau ulama-ulama yang lain, kemudian mereka juga mengejar di dalam upgrading, self upgrade ya, jadi memperbaiki diri ya. Bapak Ibu di beberapa waktu yang lalu mungkin pernah ada aliran New Age ya, New Age movement yang mencoba untuk mengupgrade diri mereka dengan kekuatan mereka sendiri, ya. Kemudian mereka mengembangkan neuro psikis language, ya. Artinya mereka cirinya adalah selalu mengatakan kalau kamu yakin bisa, pasti kamu bisa. Jadi fokusnya adalah kepada diri sendiri. Bagaimana diri sendiri ini menjadi Tuhan atas diri sendiri. Jadi diri sendirilah yang menjadi Tuhannya. Karena kalau kamu yakin bisa, maka kamu akan bisa melakukannya. Dan itu adalah kata-kata yang selalu didengungkan oleh iblis untuk menggoda manusia yang tidak pasti mengalami keselamatan pribadi. Dan kita melihat begitu banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku atau yang beragama Kristen belum yakin akan kepastian keselamatannya. Ya, dan inilah yang menjadi bagian dari pelayanan internal, ya, pelayanan internal dari dalam dunia pelayanan itu kan kita mengenal ada pelayanan internal maupun pelayanan eksternal. Nah, pelayanan internal ini adalah meyakinkan orang-orang Kristen yang sudah Kristen ini untuk menjadi sungguh-sungguh Kristen. Jadi kalau gampangnya adalah mengkristenkan orang Kristen. Ini sebenarnya pelayanan yang lebih mudah. Kalau kami ini mengambil bagian dalam pelayanan eksternal, ya. Jadi meyakinkan kepastian kepada mereka yang belum Kristen. Lebih sulit, ya lebih sulit, ya, karena kita memiliki istilah yang sama tapi maknanya beda. Sebagai contoh terkait dengan misalnya ketika saya membagikan tentang Isa Al-Masih, pemahaman mereka tentang Isa Al-Masih berbeda dengan pemahaman kita. Jadi Isa Al-Masih memiliki versi yang mereka sendiri miliki. Nah, ketika saya berbicara tentang Isa Al-Masih, mereka hanya menganggap bahwa Isa Al-Masih itu hanya nabi dan rasul saja. Padahal menurut kita, dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang nuzul menjadi
manusia. Dan untuk meyakinkan hal ini, kita tidak bisa mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Harus ada kerjasama dengan Roh Kudus untuk meyakinkan kepada mereka yang belum mengenal Isa sebagai God untuk menikmati kepastian keselamatan ini. Jadi masing-masing kita memiliki satu bidang pengalaman pelayanan sendiri-sendiri. Tetapi yang pasti adalah kepastian keselamatan didapat ketika kita memahami dengan benar apa yang dimaksudkan di dalam soteriologi ini. Kemudian yang kedua, bersukacita atas hak istimewa dan berkat-berkat keselamatan. Nah, Bapak dan Ibu, berkat-berkat keselamatan itu kan banyak sekali ya, banyak sekali. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka di dalam Galatia sudah jelas bahwa kita ini mewarisi warisan dari Abraham. Ya, jelas sekali bahwa kita tahu bahwa ada 3 hak istimewa yang diberikan Abraham dan kita ikut menikmatinya. Dan sebagai anak-anak Allah, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, itu adalah hak istimewa. Kita bukan lagi di luar, tapi kita ada di dalam. Kita bukan lagi berkeliaran di padang belantara, tapi kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus Allah, bersekutu dengan Allah. Ya, pada waktu itu digambarkan hanya orang-orang tertentu saja yang berhak masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tetapi ketika Kristus menyelesaikan karya keselamatannya itu, tirai bait Allah itu terbelah dari atas ke bawah. Itu menunjukkan bahwa kita tidak lagi memerlukan bait Allah secara physically, ya, secara fisik. Karena persekutuan kita dengan Allah sudah masuk ke dalam tahap ruang Maha Kudus. Jadi kita masuk ke dalam hak istimewa yang diimpikan oleh seluruh bangsa Israel zaman dulu, ya, termasuk yang sekarang juga, bahwa mereka boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tapi puji Tuhan, oleh karena pengorbanan Kristus itulah kita boleh menikmati hak istimewa ini dan berkat-berkat keselamatan kita. Seperti contoh Ibrani pasal 13 ayat 5, ya. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Bukankah itu satu berkat yang istimewa untuk kita? Atau Matius pasal yang ke-6, ya, ketika Yesus mengatakan jangan khawatir, ya, jangan khawatir akan hal apapun juga, apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, jangan khawatir. Bukankah itu hal istimewa? Dunia di sana mereka khawatir tentang hal-hal itu. Mereka khawatir apa yang mereka makan, mereka khawatir apa yang mereka pakai, apakah ini cukup menghangatkan tubuhnya, apakah ini sibuk dengan, apakah ini sesuai dengan syari atau tidak, ya. Mereka itu sibuk dengan hal itu. Nah, kita ini dipanggil Tuhan untuk melebihi tentang hal itu. Kemudian yang ketiga, mampu membedakan kesalahan yang disebarkan oleh ajaran sesat dan guru-guru palsu tentang keselamatan. Ya. Salah satu hal yang menonjol di dalam kesesatan itu adalah yang pertama, bahwa keselamatan itu diperoleh dengan amal ibadah, ya, bukan dengan menerima Kristus sebagai korban, sebagai pengganti kita di kayu salib. Ya. Mereka mencoba untuk mengecilkan makna dosa. Di dalam firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Tetapi buat saudara-saudara kita yang ada di luar, itu dosa itu adalah sesuatu hal yang ya tidak begitu berat lah, ya, yang tidak begitu berat, ya. Mereka mengatakan bahwa manusia lahir itu seperti tabula rasa, ya. Artinya seperti kertas kosong yang harus ditulis dan kemudian ditulis sepanjang hidup mereka. Kemudian mereka juga menganggap bahwa dosa itu bisa bisa dibersihkan hanya karena mereka melakukan hal-hal yang sederhana, ya, seperti mereka berdoa, mereka pergi ke satu tempat, mereka berpuasa, itu mereka lakukan dengan harapan mereka bisa diselamatkan. Dan ini adalah ciri-ciri dari
ajaran sesat itu mengusahakan keselamatan dengan kekuatan sendiri, ya. Nah, semua bentuk ajaran sesat dimanapun, baik dalam lingkungan Kristen maupun di luar Kristen, intinya adalah bagaimana mengusahakan keselamatan itu dengan kekuatan sendiri. Ada satu penulis yang sangat bagus mengungkapkan begini, orang-orang yang mengusahakan keselamatan sendiri itu adalah seperti orang yang sedang tenggelam dan mereka mencoba menyelamatkan diri mereka dengan menarik kaos kaki mereka sendiri. Ya, yang terjadi adalah mereka semakin dalam tenggelam. Nah, untuk menyelamatkan kadang-kadang perlu satu hikmat yang besar. Jadi, pasti kita akan menawarkan kepada mereka, apakah kamu mau diselamatkan? Apakah kamu mau diangkat dari masalahmu sekarang yang sedang menuju kematian? Ada banyak dari mereka yang menolak. Pastilah ya, karena mereka merasa bahwa mereka lah yang mampu menolong diri mereka sendiri. Ya. Nah, seringkali Tuhan memaksa orang-orang itu untuk bertobat ya, untuk bertobat. Seperti Rasul Paulus akhirnya berjumpa dengan Tuhan dan dia ditempelak oleh Tuhan di jalan lurus menuju Damaskus ya, menuju jalan menuju Damaskus. Karena apa? Kalau orang itu belum menyerah, maka akan sangat sulit untuk diselamatkan. Jadi seringkali Tuhan membuat orang-orang atau kita dalam lingkup tertentu membuat kita tidak berdaya dan akhirnya kita minta pertolongan yang datang dari Tuhan. Dan itu cara Tuhan seringkali untuk menyelamatkan manusia. Kemudian yang keempat, manfaat di dalam memahami soteriologi adalah memuliakan dan meninggikan Kristus Yesus yang adalah pemrakarsa dan penyempurna keselamatan kita. Kisah Para Rasul 4 ayat 16 mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang olehnya kita memperoleh keselamatan. Artinya, tidak ada keselamatan lain selain Kristus Yesus. Itu adalah benar dan patut diterima. Itu adalah benar dan patut diterima. Seperti 1 Timotius 5 tadi dikatakan bahwa ini adalah perkataan yang benar, bahwa hanya Kristus Yesuslah yang mampu menyelamatkan manusia berdosa untuk masuk ke dalam keselamatan yang diberikan Allah. Karena dia adalah, seperti yang dia katakan tentang dirinya sendiri di dalam Injil Yohanes, bahwa saya ulangi lagi tentang anahu altariku, anahu al-haqqu, anahu al-hayatu. Ya, al-hayatu. Ya, Pak Elvis mungkin lebih canggih seperti itu ya. Nah, ini adalah keistimewaan-keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita. Berikutnya adalah lingkup soteriologi. Kalau kita melihat tadi saya mengatakan bahwa keselamatan itu seperti diamond, seperti permata, batu permata yang digosok dengan berbagai macam sisi ya. Dan paling tidak menurut catatan saya ada 8 sisi ya, 8 sisi. Yang pertama adalah karena kebutuhan akan keselamatan. Jadi teman saya seorang ahli penjual asuransi, saya tanya bagaimana cara menawarkan asuransi itu. Saya lihat orang itu hanya 2 hal, Pak. Ya, yang belum punya asuransi atau yang ingin ganti. Ya, ingin mengganti asuransi. Nah, tinggal bagaimana pendekatannya. Kalau 2 orang ini tidak ada niat untuk memperoleh asuransi, maka tidak jalan. Jadi, yang pertama adalah orang yang ingin memiliki asuransi, yang belum memiliki, tak ingin memiliki, kemudian yang sudah tapi ingin mengganti.
Demikian juga dengan keselamatan. Keselamatan ditawarkan untuk orang yang ingin diselamatkan atau yang sudah mencoba untuk menyelamatkan diri sendirinya tapi tidak mampu, maka dia akan mencari keselamatan yang lain seperti yang dialami oleh Paulus dan kita semua. Bahwa Paulus merasa bahwa keselamatan itu dengan mentaati hukum Taurat, tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan di jalan menuju Damaskus, dia ingin diselamatkan. Ya, dia sudah berusaha untuk itu, tapi keselamatan yang dia cari itu tidak dapat dan dia hanya didapat di dalam Yesus. Ya, itu sisi yang pertama. Jadi ada kebutuhan akan keselamatan. Karena apa? Keterpisahan oleh dosa. Sehingga sebenarnya dunia ini sangat haus akan keselamatan. Jadi berita-berita tentang keselamatan ini harus selalu didengungkan ya kepada mereka, kepada siapapun diri mereka, meskipun mereka awalnya menolak, tetapi biarlah berita ini mereka dengar ya, karena memang tugas kita hanya beritakanlah ya, memberitakan saja, bukan membuat mereka untuk menjadi pengikut Kristus, bukan, tapi memberitakan. Nah, keputusan untuk mengikut Kristus ada dalam diri mereka, dan ketika mereka sudah memutuskan untuk mengikut Kristus, maka proses selanjutnya adalah dimuridkan. Itu yang biasa kita pahami. Tapi kalau kita memahami di dalam Kisah Para Rasul, justru kita muridkan mereka dulu. Kita muridkan mereka dulu dan ajarkanlah mereka. Setelah itu baru mereka bisa mengambil keputusan dan kemudian dibaptis. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua adalah ada pilihan ya, bahwa Allah yang mengerjakan keselamatan itu dan menetapkan seperti kita. Mengapa kita ini dipilih oleh Allah? Supaya untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi, apakah manusia bisa menolak? Bisa, Bapak dan Ibu. Ya, bisa. Ya. Dari pengalaman saya, apakah orang selalu menerima berita yang Injil yang saya sampaikan? Tidak. Ya. Dari sekian puluh orang, sekian ratus orang, ada berapa? Mungkin dari pelayanan di tempat kami ada 700 orang dari berbagai macam suku di Indonesia. Sampai sekarang kami melayani 700 orang melalui WA, melalui cara virtual itu. Tetapi yang menerima Isa sebagai God, yang mengakui Isa sebagai Allah, mungkin tidak lebih dari 20 orang. Bayangin, dari 700 orang yang kami layani, baru sekitar 20. Ya, itu pun masih dalam proses. Bahkan ada yang begitu menerima Isa sebagai God, langsung memblok nomor-nomor kami supaya kami tidak bisa melayani dia lagi. Ya, tetapi apakah kami gentar dengan hal itu? Tentunya tidak. Kami akan tetap terus memberitakan karena ini adalah berita yang benar dan patut untuk diterima. Kemudian yang ketiga, sisi yang ketiga adalah penebusan. Jadi ini keistimewaan di dalam keselamatan adalah kita ini orang yang ditebus. Nanti kita belajar di dalam Perjanjian Baru, kata ditebus itu kata yang sama digunakan untuk menebus budak di pasar budak. Jadi kita tahu bahwa di zaman Romawi perbudakan itu menjadi hal yang biasa dan mereka memiliki pasar khusus, yaitu pasar budak, dan setiap orang yang ingin membebaskan budak itu maka mereka harus membayar, ya, karena selama mereka menjadi budak mereka ada di bawah tuan mereka dan mereka tidak memiliki hak istimewa apapun. Tapi ketika orang itu, budak itu ditebus, dibayar lunas, maka dia akan berpindah menjadi pemilik, berpindah kepemilikan.
Yesus Kristus sudah menebus kita, membayar lunas kita. Kita bukan lagi di bawah hukum dosa, kita bukan lagi di bawah perhambaan dosa, tetapi kita di bawah Kristus. Dan kuk yang ditaruh di kita adalah kuk yang lembut, Bapak dan Ibu. Kemudian yang keempat, di dalam lingkup soteriologi ini ada yang namanya justification atau pembenaran. Pembenaran tentang apa? Kita tahu bahwa hukum dosa, hukuman atas dosa adalah kematian. Dan ketika kita masih ada dalam dosa, maka kita akan selalu didakwa bahwa kita harus mati. Nah, Yesus mengambil bagian ini. Dia menggantikan kita dan kita dibenarkan oleh karena pengorbanan Kristus. Ya. Yang kelima adalah dilahirkan kembali, regeneration. Ya. Nah, ini adalah berkat-berkat yang segera kita alami, ya. Berkat-berkat keselamatan yang kita alami. Kemudian keenam adalah kita ini dikuduskan. Jadi keselamatan adalah bagian dari pengudusan itu. Kemudian yang ketujuh, kita memiliki jaminan kekal. Dan bukan jaminan temporer ya Bapak dan Ibu ya. Bukan jaminan berdasarkan kontrak waktu, bukan, tapi jaminan kekal. Dan yang terakhir, kita memiliki keselamatan di masa depan. Ya, mungkin dari saya cukup itu dulu Bapak dan Ibu. Mungkin ada komentar atau pertanyaan dari Bapak dan Ibu, silakan. Silakan mungkin Pak Elvis. Iya, Pak Pendeta Eko, saya Bu Tina. Maaf, silakan. lagi batuk pilek berat. Nggak apa-apa, Bu. Iya, ini Pak Eko, saya Katolik. Yang Bapak sampaikan itu di kami itu sangat jelas dikelirkan bahwa masih termasuk nanti berusaha mengerjakan keselamatan itu juga walaupun udah ada anugerah ya untuk keselamatan, tapi berbuat sesuai dengan lifestyle-nya Yesus, Tuhan Yesus, itu juga diajarkan kalau di kami. Intinya keselamatan itu adalah anugerah, tapi karena kita sudah diselamatkan, ya selayaknya lah kita berbuat sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu sangat jelas disampaikan. Yang saya agak ini, Pak, kalau saya beberapa kali diskusi sama yang dari karismatik gitu ya, seolah-olah bahwasanya dengan sudah diselamatkan tadi, jadi bebas saja ini karena cuma sekali dan sudah selamat gitu. Gimana ini Pak Eko? Silakan mungkin Pak Elvis bisa menanggapi terlebih dahulu. Atau Pak Suryadi, silakan Pak. Ya, karena ini kan kita lebih pengajaran ya. Ya, kita diskusi ya Pak ya. Iya. Ya, pendapat saya memang tidak semua juga gereja yang karismatik itu sebenarnya mungkin banyak pemahaman pribadi, tafsiran pribadi. Karena setahu saya beberapa gereja atau denominasi gereja-gereja Protestan tetap dasarnya memang ini nggak disambung ke YouTube ya, Bu? Enggak, Pak. Hanya ya? Rekaman aja, Bu. Iya. Iya. Jadi tidak semua sih yang saya tahu. Tapi ya, memang nggak semua. Cuma kalau saya diskusi gitu ya, cenderung berbuat seenaknya aja gitu ya, kayak rambu-rambu yang harus dijalanin gitu ya, kok kurang gitu. Dan ini sering juga menjadi keluhan ya di komunitas saya kan interfaith ya.
Nah, yang kalau dia Lutheran itu masih ya karismatik juga sih Lutheran ya. Tapi kalau yang gereja karismatik saya lihat utama yang agak kecil gerejanya, yang agak kecil itu setiap diskusi seolah-olah gitu ya meneladani kehidupan. Saya nggak bilang berbuat baik ya. Bukan karena berbuat baik kita masuk surga. Kita sudah masuk surga itu murni karena Amin. inisiatif dari Bapa Allah Bapa kita di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menebus kita dan sudah lunas. Nah, sampai di sini dan selayaknya lah kalau di saya langsung itu dan sewajarnya lah sepantasnya lah saya melakukan meneladani kehidupan Yesus sebagaimana yang diajarkan di dalam kitab suci. Walaupun itu juga anugerah, kemampuan saya untuk melakukan itu juga anugerah. Tetapi free will, ini kan kita harus sambung ke free will. Kehendak bebas saya, kehendak bebas yang di saya itu dikalahkan anugerah karena saya mau kehendak bebas saya itu dipimpin oleh Tuhan itu sendiri, Roh Kudus lah ya, dan pertolongan Roh Kudus tentunya. Lagi-lagi bukan saya bilang karena perbuatan baik, enggak, udah lunas. Tetapi dalam hal sesudahnya ini yang sering, tugas-tugas kita kan harus kita lakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Bukan semua ya, sorry, bukan semua. Tapi dominan. Betul. Lebih banyak yang seperti itu. Ya, betul, Bu. Kalau ya mungkin pendapat saya mengenai pemahaman itu dari beberapa gereja yang ada, kalau dilihat dari perkembangannya, awalnya nggak seperti itu. Cuman sudah mungkin sekitar 10 tahun belakangan ini muncul karena terlalu euforia dengan keagamaan, gereja yang super gereja, akhirnya timbullah itu. Saya pernah dengar pendeta sendiri yang ngomong hidup ini cuma sekali, kita nikmati karena kita sudah diselamatkan. Nah, Iya, itu juga pernah saya dengar. Iya. Pernah itu. Jadi kita sudah udah seperti bebas gitu dan memang banyak yang kawin cerai gitu ya. Menikah gitu, menikah lagi. Dengan alasan kan banyak ya, bisa alasan kita ini, dan kakak saya memang di gereja seperti itu gitu. Jadi akhirnya ya saya sangat jadi beban gitu ya. Jadi beban juga ya kalau pemahaman itu karena dihotbahkan, memang di depan dihotbahkan seperti itu Pak Elvis. Betul, Bu. Jadi memang itu disayangkan, tapi memang sudah dinubuatkan juga bahwa akan terjadi di dalam gereja dan pengajaran-pengajarannya akan bergeser oleh karena ya situasi yang membuat banyak hamba Tuhan tidak kembali kepada ajaran. Ya memang sudah ada perbedaan dari awalnya tuh dari Calvinis Pak Eko, Armenian, itulah yang menjadi belum mungkin pada waktu itu tokoh-tokoh teologi itu sudah final, tidak ada gesekan, cuman itu mewarisi akhirnya sampai sekarang. Bahkan ada salah satu yayasan khusus untuk pengajaran doktrin-doktrin itu di Medan berdebat hampir tiap hari tentang Calvinis dan Armenia. Saya pernah pelayanan di situ, akhirnya terpecah di dalam. Tapi ya itu yang saya lihat bisa jadi masalah sampai sekarang. Dan ini cukup berbahaya kalau diwariskan. Saat ini mungkin generasi tidak akan tahu lagi tentang keselamatan ini secara doktrinal, diwarisi dari mana nih? Calvinis kah, Lutheran kah, Armenia kah? Jadi ini akan terjadi gap gitu. Itu sih pendapat saya Pak Eko, Ibu Tina. Ya, terima kasih Pak Elvis. Terima kasih Bu Tina. Ya, memang di dalam lingkup gereja kita
orang-orang Kristen kita ini kan terkotak-kotak ya, dan itu mau tidak mau itu adalah warisan dari para utusan Injil yang datang dari Eropa, Nah, mereka membawa sesuai dengan aliran-aliran yang ada di Eropa, sesuai dengan tafsiran-tafsiran mereka. Tapi semua berdasarkan Alkitab. Ada yang mungkin mengenal, yang masuk ke Indonesia ada mereka yang dari Lutheran, ada yang dari Calvinis, Reform, ada yang mulai tahun 1900 itu ada kelompok dari Anabaptis yang kemudian menjadi Gereja Baptis Indonesia. Ada kelompok Mennonite juga di Jawa ada. Kemudian masuk lagi Pinkster ya, Pentakosta tahun 14 sekian ya. Dan itu berkembang di Indonesia dan alirannya juga macam-macam. Misalnya Pentakosta pun berkembang di dalam lingkup Calvinis maupun dalam Arminian, ada di situ semuanya. Ya, mereka masing-masing menyampaikan dengan dalil mereka sendiri-sendiri, dan seringkali perdebatan ini bukan menyatukan gereja, tapi justru memecah belah, ya, memecah belah. Sehingga tugas utama untuk memberitakan Injil itu lupa. Mereka sibuk dengan berdebat dengan teologia mana yang paling putih di antara yang putih. Ya, mana yang paling putih di antara yang putih. Kemudian mereka meyakini mana yang paling alkitabiah. Itu semua mereka, terutama ini di ini ya, dalam lingkup gereja-gereja tertentu dan sekolah teologi tertentu, tapi mereka lupa konteks di Indonesia kita ini hanya 10% ya, menurut statistik yang ada 9 di sekeliling kita ya yang belum mengenal Kristus. Ya, seharusnya gereja-gereja bukan berdebat ya dengan aliran teologi yang ada ya, tetapi lebih fokus untuk memberitakan Injil. Memang benar kita harus mempertahankan ajaran yang sehat dan benar ini ya, tetapi jangan lupa kita ini juga memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Ini yang menjadi fokus kami sekarang ya. Kami sekarang jadi buku-buku teologi sementara kami diamkan dulu sedikit ya, dan kami mulai fokus untuk menjangkau mereka yang belum mengenal Kristus ya, belum mengenal Kristus. Ini hal yang perlu kita pahami ya. Memang betul kalau menurut Ibu Tina tadi mengatakan bahwa menjadi orang Kristen itu hanya semata-mata oleh karena kasih karunia saja, sola gratia, ya, sola gratia. Kemudian keselamatan itu adalah sola fide, hanya karena iman saja. Jadi tanpa ada perbuatan sama sekali ya dari kita sendiri. Tetapi jangan lupa kalau kita membaca dalam surat Efesus, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mengalami apa yang dinamakan dengan regenerasi, kelahiran kembali. Ya, nah, kelahiran kembali menjadi apa? Menjadi manusia baru, ya. Dan manusia yang lama itu yang harus kita tinggalkan, karena mau tidak mau, ketika kita yang dulu adalah manusia lama, kemudian kita menerima Kristus, kecenderungan untuk hidup di dalam manusia lama itu masih ada. Kalau bedanya adalah ketika kita belum di dalam Kristus, kita tidak berdaya untuk melawan manusia lama itu. Tetapi puji Tuhan, ketika kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita, maka kita memiliki kuasa Roh Kudus untuk melawan semua manusia lama itu dan membuat kita menjadi hidup di dalam manusia baru. Nah, ini perlu dari pihak kita, ya. Allah sudah menyediakan semua sarananya dan kita yang mengambil tindakan, menanggalkan manusia lama itu adalah bagian kita, ya.
Dan kita memang tidak sendiri, kita hanya mengandalkan kuasa Roh Kudus saja. Karena kalau kita mengandalkan diri sendiri, kita tidak akan mampu. Tapi dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus, maka kita mampu untuk menanggalkan manusia lama itu. Sehingga kita bisa berkata-kata seorang dengan yang lain dalam nyanyian pujian, dalam mazmur. Kemudian kita juga muncul di dalam Galatia, buah roh, ada kasih, sukacita yang dahulu tidak ada, ya, yang dahulu tidak ada. Nah, ini yang diusahakan. Sama sekali ini bukan suatu untuk memperoleh keselamatan, tidak, tapi ini adalah bagian dari satu proses bagaimana kita serupa dengan Kristus, gitu ya. Nah, sekali lagi saya mengundang kita semua, ya, kita bukan lagi terjebak kepada perdebatan teologi, tapi kita lupa, ya. Bolehlah kita mencoba meyakini keyakinan misalnya Bapak-bapak Calvinis, oke, pegang itu Calvinis, ya. Kemudian yang Arminian, pegang kuat-kuat yang Arminian, tetapi jangan lupa, ya, tetangga kanan kiri kita belum percaya. Jangan lupa bahwa mereka memerlukan keselamatan itu. Ya, intinya adalah seperti 1 Timotius 5, bahwa Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya. Nah, hikmat kita seringkali kita pakai untuk menyakiti saudara kita yang lain. Seharusnya hikmat yang kita pakai adalah untuk menyampaikan bagaimana pesan Injil dapat diterima oleh saudara kita di kanan kiri kita, tetangga kita, ya, tetangga kita kanan kiri itu suku kita, ya. Dan Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu bahwa kami ada di suku Banyumasan. Ini ada 5 kabupaten di Jawa Tengah bagian selatan. Kami ada 8,6 juta suku Banyumasan ini. Tetapi belum 1% dari 8,6 juta ini yang sudah mengambil komitmen untuk percaya kepada Kristus. Belum 1%. Ya. Memang orang Kristen banyak di sini, tetapi itu adalah dari suku-suku lain. Dari Chinese, dari saudara kita, dari Halakhita, ya, itu banyak di sini, ya. Tetapi untuk suku Banyumasan sangat sedikit, sangat sedikit. Nah, itu maka pentingnya kita menyeimbangkan antara pengajaran yang benar dengan menyampaikan berita Injil itu. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Eko ya. Jadi Oke. kami kan ada, kalau Katolik kan memang untuk penginjilan kan sedikit Pak, harus saya akui itu. Jadi kami membentuk grup Pak, ini grup untuk penjangkauan jiwa-jiwa yang adalah teman-teman kami sendiri. Nah, lumayanlah Pak, ada beberapa yang akhirnya jadi pengikut Kristus. Cuma pada saat diskusi, saya juga berpikir seperti itu Pak. Orang yang memang jelas di buku-bukunya Rasul Paulus lah ya, kitab yang ditulis Rasul Paulus itu dari utama yang tadi di Efesus itu sangat jelas, tapi cenderung pada saat mereka nih kan bertanya, Pak, kan ada pemuritan juga. Jadi sebelum mereka mau benar-benar menunjukkan bahwa mereka sudah terima Yesus keluar, dia memang harus yakin dulu, percaya dulu, dan sumber yang dia percayai kan kami yang temannya, kan gitu Pak sekarang. Orang lebih merasa feel free gitu saat discuss itu sama orang yang mereka kenal. Nah, dengan cara ini saya berpikir ini teman-teman saya yang dari gereja karismatik kan semangat penginjilan kan lebih tinggi. Jadi kami bentuklah di grup ini Pak. Jadi kalau udah orang itu malah lebih senang Pak, sebenarnya free will itu ya karena pertolongan Roh Kudus, akhirnya dia bisa mengalahkan free will. Itu lebih mereka bisa terima dibanding mereka hidup bebas, enggak menarik itu sebenarnya.
sama orang teman-teman yang saudara sepupu. Tetapi daripada saya harus saya juga bukan orang yang suka gitu ya, akhirnya berpolemik. Jadi ya saya biarin aja teman saya ini cerita seperti itu. Nah, pada saat saya masuk memang ke gereja mereka, ya saya dengar memang seperti itu. Udah sesudah itu, Pak, saya hanya berpikir, gimana biar tetap nih grup juga jalan, tapi teman saya ya memang udah itu penerimaannya, yang penting percaya kepada Yesus gitu. Ya kami tetap bersama-sama nih, tapi namanya juga sesama teman ya. Kadang emang diskusi, bagaimana kita kalau ada pertanyaan, kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan apakah gimana ya saya kalau langsung buka kerudung. Nah, itu dengan mudah kami sepakat menjawab itu. Udah nggak usah buka kerudung gitu. Bagaimana ya saya ini dengan suami belum saya infokan. Ya aja nggak usah terus diinfokan sampai kamu memang sudah sungguh-sungguh. Jadi daripada udah ribut dulu sebelum dia bertumbuh, ya dalam hal menjawab yang praktis seperti itu kami sama. Pada saat ini yang utama memang soteriologi ini kan agak ada masing-masing ya, tapi dari yang saya pelajari sih harusnya tadi Pak, kita lebih fokus sehingga kita boleh meninggalkan dulu perbedaan-perbedaan paham teologis tentang keselamatan. Makasih Pak. Masih Masih termute, Pak. tutup Pak, masih ke mute. Ya, silakan Bu Barita mungkin menanggapi yang beliau pegang. Ya. Ya. Jadi MC nih kalau sih, Jadi MC ngomong. Mungkin gini Pak Eko, boleh saya duluan Silakan. sebelum Ibu Barita? Ya, saya mau tanya nih Pak. Secara akademis atau teologisnya orang Kristen, apakah memang khususnya Protestan ya, apa tidak ada sistematis bagaimana tahapannya setelah orang menerima keselamatan, terus apa yang harus dia siapkan, terus setelah itu ya dari baptis sampai dia hidup jadi manusia yang baru. Tetapi pada umumnya yang saya tahu tidak ada dasar yang kuat ajaran tentang bagaimana setelah percaya dan setelah itu harus memberitakan Injil. Apakah itu memang benar sampai sekarang para tokoh rohani tidak ada punya kesepakatan di dalam ajaran dalam gereja seperti itu, atau ada mungkin saya belum tahu, tapi sejauh ini saya tidak lihat itu. Kebanyakan setelah percaya atau sudah bawa ke gereja dalam tanda kutip ya, ikut jadi jemaat abadi, tidak ada untuk jadi pemimpin atau jadi kegerakan dalam penginjilan. Itu menurut Bapak bagaimana? Ya, baik Pak. Apa yang dikatakan Pak Elvis ini adalah satu fakta ya, satu fakta yang ada bahwa memang yang sering terjadi adalah orang yang baru bertobat langsung masuk kandang domba dan berdiam di situ dan gemuk di dalam kandang itu ya, dalam kandang itu ya. Dan ya ini menurut saya sangat tidak alkitabiah ya, sangat tidak alkitabiah. Karena kalau kita belajar tentang firman Tuhan, ya, tentang firman Tuhan, tentang karunia-karunia yang Tuhan berikan dan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan, jadi siapapun
mereka yang sudah bertobat, yang pertama adalah memang harus diajarkan, kalau kita mengacu kepada Matius pasal 28, jadi mengajarkan tentang siapa itu Yesus dan apa yang dikerjakan Yesus. Kemudian dia juga harus pergi, ya. Dia harus pergi dan memberitakan kebenaran. Jadi dua hal ini menjadi kurikulum utama sebenarnya di dalam gereja, ya. Kurikulum utama di dalam gereja. Ketika gereja hanya fokus kepada dirinya sendiri, kepada kebesarannya sendiri, kepada kehebatannya sendiri, maka sebenarnya gereja itu sedang berada di dalam kegagalan untuk bertahan, ya, kegagalan sebagai sebuah gereja. Kita lihat bahwa gereja-gereja yang ada di Kitab Wahyu, ya, gereja yang ada di Kitab Wahyu, Laodikia, Smyrna, semua sekarang kan gereja itu hilang, ya, gereja itu hilang, dan sekarang tinggal puing-puingnya saja. Bahkan dulu Asia Kecil yang sekarang disebut sebagai Turki itu adalah pusat kekristenan timur terbesar di dunia. Ya, jadi dulunya dua bagian, Roma dan Konstantinopel. Tapi yang mengherankan, yang membuat kita cukup terpukul adalah yang Konstantinopel ini, Asia Kecil yaitu Turki sekarang, hampir tidak ada orang Kristen di sana. 97% dikuasai oleh agama lain. Nah, mengapa hal itu terjadi? Dari buku-buku yang saya pelajari, salah satu kelemahan dari gereja Katolik Timur ini, ya, gereja Konstantinopel ini, adalah mereka terlalu fokus kepada diri sendiri dan lupa untuk memberitakan Injil. Itu dari beberapa tulisan-tulisan yang saya baca. Sekarang juga gitu, Pak. Sekarang juga memang masih gitu. Betul ya, begitu ya. Ya. Nah, ini akhirnya apa? Tuhan memberi semacam peringatan bahwa kalau kita tidak memberitakan Injil, ya, maka kita akan menjadi seperti Konstantinopel, katedral yang terbesar di Istanbul atau Konstantinopel sekarang jadi masjid. Ya, sekarang jadi masjid. Ini membuat susah kita semua, ya, buat kita semua. Efesus, Laodikia, Smyrna, semua habis. Dan hampir tidak ada sisa-sisa komunitas Kristen di sana, ya. Dan ini cukup menyedihkan, ya, cukup menyedihkan. Nah, Indonesia, saya kembali ke Indonesia, perlu sekali punya gerakan-gerakan yang memberitakan Injil. Saya belajar dari tokoh-tokoh di Katolik, dari Ordo Jesuit, bagaimana kegigihan mereka untuk masuk ke daerah-daerah yang belum dijamah oleh peradaban, belum dijamah oleh berita Injil, ya. Para hamba-hamba Tuhan ini dari Ordo Jesuit ini dengan gigih masuk ke pelosok-pelosok untuk memberitakan Injil, ya. Dan kemudian masuk ordo yang lain, dan kemudian masuk Ordo Projo di sana. Saya banyak belajar tentang teman-teman kita yang dari Katolik ini dalam pemberitaan Injil. Dan mereka melakukannya dengan luar biasa. Dan sekarang pun kami juga bekerja sama dengan teman-teman Katolik di Banyumas ini. Kami bekerja sama dengan satu PWK, Persatuan Wanita Katolik di Purwokerto, yang mereka mempunyai proyek Gua Maria, dan kami melayani bersama-sama di sekitar Gua Maria itu untuk memberi bimbel kepada masyarakat di sekitar situ. Dan kami bekerja sama dengan luar biasa bagusnya, dan juga di
tempat lain karena ibu-ibu ini, PWK ini sangat peduli bahwa mereka sudah mengetahui pentingnya Injil itu dibagikan ya dengan berbagai macam cara, Jadi sebenarnya kerinduan untuk memberitakan Injil itu tidak saya melihatnya tidak terfokus kepada gereja-gereja, tetapi justru pemberitaan Injil menyatukan gereja. Ya buktinya kami ya bekerja sama dengan ibu-ibu PWK di Purwokerto ini dan komunitas kami bekerja dengan sangat baik, saling bantu membantu ya. Dan saya percaya bagaimana kalau misalnya gereja ini bisa bersatu, bisa. Saya yakin bisa. Caranya adalah mari memberitakan kabar baik ini, ya, berita yang patut didengar dan layak diterima, yang bisa dipercaya ini bersama-sama. Karena itu menjadi tugas kami. Kami juga bekerja sama berteman baik dengan Romo Damian di sini yang ada di Gua Maria di Kaliori ini, ya. Dan kerjasama ini luar biasa. Kerjaan ini luar biasa. Dan itu hanya mungkin ketika kami memberitakan Injil bersama-sama. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan Pak Elvis, apakah ada? Ada Pak. Ya, ada Pak. Hanya memang kecenderungan gereja itu cenderung untuk menggemukkan diri sendiri. Seharusnya gereja itu kan seperti sel, memisahkan ya, untuk mengembangkan diri itu memisahkan diri seperti sel berkembang biak kan, selnya itu memecah di satu sel kemudian memisahkan menjadi 2 sel dan kemudian berkembang ke sana kemari ya, dan seharusnya seperti itu. Dan salah satu syarat pertumbuhan gereja, penanaman gereja adalah adanya pemuritan dan memang masing-masing ini yang seringkali tidak jalan karena pemuritan hanya ada di mimbar saja, tidak terfokus kepada jemaat yang ada, dan ini kelemahannya. Jadi kelemahan ini bukan karena sistem atau apa, tetapi lebih kepada pribadi-pribadi, Pak. Ya. Dan kalau kita kembali kepada firman Tuhan pada Matius pasal 28, sudah jelas sekali seharusnya masing-masing gereja, masing-masing kelompok, masing-masing komsel, masing-masing lingkungan melakukan pembinaan untuk memberitakan Injil secara terstruktur, secara masif, supaya berita Injil ini disampaikan dan mempercepat kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Gitu Pak Elvin. Amin, amin, amin. Jadi kalau